Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dan kami boleh memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan ini dan berbicaralah kepada kami pribadi masing-masing sehingga kebenaran ini boleh menjadi suatu kuasa yang mengubah hidup kami dan membuat kami boleh terus bertumbuh serupa karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita masih dalam tema Walking in Godliness ya. Dan minggu ini tema kita adalah berjalan di dalam kebenaran, Walking in Righteousness. Nah, mari kita baca Mazmur 94 ayat 12-13. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Nah, dalam teks aslinya kata berbahagialah di sini itu artinya diberkatilah. Karena diberkatilah itu datang dari Tuhan ya. Orang yang berbahagia belum tentu karena berkat Tuhan. Ya, tapi kalau orang yang diberkati oleh Tuhan, dia seharusnya berbahagia. Nah, kata orang di sini dari teks aslinya adalah hageber ya. Bapak Ibu pernah mendengar kata gibor ya, El Gibor. Manusia yang kuat, orang yang gagah perkasa, menekankan kekuatan atau kemampuan untuk bertarung. Lalu kata hajar di sini artinya menghukum, mendisiplin, menegur, dikoreksi atau ditegur, memperbaiki. Lalu kata ajari, kau ajari di sini dari teks aslinya telamet denu, dari kata lamet. Ya, lamet itu berasal dari kata lamat, belajar. Nah, kita lihat lamet itu adalah aksara ke-12 Ibrani. Aksara Ibrani itu ada 22 buah ya. Lamet aksara ke-12 dia berada di tengah-tengah dan paling tinggi di antara aksara lainnya. Dia sering disebut sebagai raja ya karena tinggi dan berada di tengah-tengah. Arti harfiah lamet itu adalah menyodok, menjolok, memukul, menghalau, atau mendorong dengan tongkat. Sama seperti seorang gembala yang sedang melecut atau menjolok ternaknya untuk melakukan suatu tindakan tertentu, atau untuk mengarahkan ke jalan tertentu, atau untuk menghalau mereka supaya menjauh dari bahaya tertentu. Karena itu aksara lamet itu bentuknya tuh seperti sebuah tongkat ya atau galah yang biasa dibawa seorang gembala dan itu melambangkan otoritas. Nah, lamet itu bagi orang Yahudi dipahami sebagai satu huruf yang menuntun kepada yang ilahi. Nah, lamet berasal dari kata lamat yang artinya belajar. Mungkin kita pernah mendengar lamat sistem ya, sistem pembelajaran orang Yahudi. Lamat itu pertama kali diucapkan Musa dalam Ulangan 4 ayat 1. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan ya lamat kepadamu. Untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya Musa meminta kepada bangsa Israel supaya dengar dan lakukan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kamu hidup memasuki negeri dan menduduki negeri itu. Kalau kita hubungkan dengan kingdom teologi kita menginvasi atau mengkolonisasi bumi dengan budaya kerajaan. Kita punya otoritas atas bumi ini ketika kita dengar dan lakukan firman Tuhan dan kita lamat, kita belajar firman itu. Nah, firman Tuhan itu kita lihat sebagai gembala ya, tongkat gembala bagi kita yang berotoritas atas hidup kita. Untuk menyodok, untuk menjolok, memukul, menghalau, mendorong kita ke arah yang benar, ke jalan yang benar, yaitu jalan kehidupan. Supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaannya dan berotoritas atas bumi ini sebagai representasi dari kerajaan Allah. Nah, jadi firman Tuhan itu perlu kita lamat ya, perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita dituntun kepada Allah. Nah, dalam proses belajar itu adalah proses seumur hidup.
butuh komitmen, butuh ketekunan, kesetiaan, kerendahan hati, hati yang lemah lembut, ya pola pikir yang terbuka dan bertumbuh. Artinya bersedia untuk diajar dan berubah. Ya, disiplin, ya taat, rajin, tidak malas. Nah, kalau kita memperhatikan sistem pendidikan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memahami kenapa orang-orang Yahudi itu sangat pintar dan menguasai berbagai macam hal di dunia ini. Anak-anak Yahudi itu mulai belajar membaca dan menghafal Taurat usia sekitar 5 tahun. Jadi mereka baca saja tanpa harus mengerti. Bisa jadi buku pertama yang wajib dibaca oleh seorang anak Yahudi itu adalah Taurat. Dan ini adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya. Pada usia 10 tahun mereka mulai menerima pengajaran yang lebih dalam. Mereka masuk sekolah ya. Pada usia 12-13 tahun, anak laki-laki itu sudah mencapai status bar mitzvah. Kalau perempuan namanya bat mitzvah, itu putra Taurat ya, anak Taurat, di mana mereka dianggap bertanggung jawab penuh terhadap hukum Taurat. Mereka mengerti hukum Taurat itu karena hukum Taurat itu dimengerti untuk dilakukan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita seringkali lalai belajar dan mengajar anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Sejak dini di rumah anak-anak kita perkenalkan dengan berbagai macam games, tontonan kartun, ya supaya dia asik, nggak mengganggu mama, nggak mengganggu papa gitu ya. Bukannya kita ajar tentang firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan kita serahkan kepada kakak-kakak pembina roki atau guru-guru sekolah minggu yang mengajar hanya sekitar 1-2 jam ya per minggu. Kita lebih fokus mengajar mereka matematika, les bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Tidak salah sih itu Bapak Ibu. Tapi jarang saya mendengar ada ibu yang mengantar anaknya les Alkitab gitu ya. Nah, kita bangga jika anak-anak kita cerdas secara intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan spiritual. Amsal 1 ayat 7 mengingatkan kita, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi, orang Yahudi mengamalkan ini, mereka mengajarkan takut akan Tuhan terlebih dahulu terhadap anak-anaknya. Karena itu adalah permulaan pengetahuan. Ya kita bisa melihat ya di negeri kita ini banyak sekali orang pinter. Tapi tidak banyak yang takut akan Tuhan. Tidak heran kekacauan itu terjadi di mana-mana. Nah apa akibatnya jika kita belajar atau dilatih oleh firman Tuhan? Ya dilatih oleh firman Tuhan itu artinya dengar dan lakukan gitu ya. Nah kita menjadi hageber, manusia yang kuat, orang yang gagah perkasa, gibor ya. Mengapa banyak orang sekalipun sudah tua bangka menjadi Kristen tapi tidak hidup dalam kebenaran? Rajin ke gereja tapi dosa dan kejahatan itu jalan terus. Dia tidak kuat menghadapi godaan, tipu daya, tantangan dan pergumulan hidup. Penyebabnya adalah karena tidak memberi tempat bagi firman Tuhan untuk menguasai kehidupannya. Saudara, kita ini kan terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh kita berpindah dari gelap kepada terang. Tapi jiwa kita masih berproses karena jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Makanya kita menyebutnya pengudusan yang terus-menerus atau progressive sanctification. Jiwa inilah yang memfasilitasi kedagingan atau tubuh kita. Jadi jika kita sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus yaitu firman Tuhan, pertama-tama firman itu akan menguatkan roh kita. Ketika roh kita kuat, maka roh kita bersama dengan Roh Kudus yang akan mengendalikan jiwa kita, mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan kita. Jiwa inilah kemudian yang akan menekan keinginan daging kita sehingga setiap anggota tubuh kita dapat menjadi senjata kebenaran. Kekuatan dan kegagah perkasaan kita tidak hanya diuji pada saat kita ditekan atau tertekan, tapi juga pada saat kita ditinggikan atau dipuji. Bukan hanya pada saat kita mengalami kekurangan, tapi juga saat kelimpahan. Ya, bukan hanya pada saat sakit, tapi juga pada saat kita merasa tubuh kita dalam kondisi prima. Banyak orang Kristen yang kuat dan bertahan ketika dalam keadaan berkekurangan, dalam penderitaan, tapi justru jatuh pada saat mereka mengalami berkat kelimpahan. Ya ada suami istri yang saya tahu ketika memulai kehidupan
pernikahan mereka berjuang bersama ya karena belum punya apa-apa, kerja keras, saling mendukung, saling menopang. Pas sudah memiliki semuanya, suaminya malah kabur meninggalkan istrinya. Karena tidak kuat menghadapi godaan wanita-wanita lain yang mengincar hartanya. Kekuatan atau kegagah perkasaan kita terlihat dari respon-respon kita dalam hidup sehari-hari. Apakah kita mudah tersinggung, ngambek, marah, bahkan kepahitan ya karena bersinggungan dengan sesama kita. Ya, apakah kita senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang? Ya, semakin baik respon kita berarti semakin kuat dan dewasa kita di dalam Tuhan. Jadi saudara, ketika kita dilatih, diajar ya, dan belajar lamat dari Tuhan melalui firman-Nya, kita akan menjadi orang yang kuat dan gagah perkasa baik pada waktu susah maupun pada waktu kita diberkati. Tentu semuanya ini adalah proses, bahkan proses seumur hidup. Kita akan terus belajar dan belajar, dilatih dan dilatih oleh Tuhan. Tidak ada yang instan. Tapi saya percaya kita akan terus bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat, semakin gagah perkasa, semakin dewasa ketika kita mau sungguh-sungguh belajar, dengar dan lakukan firman serta taat pada pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, apa akibatnya jika kita belajar atau dilatih oleh firman Tuhan? Ketika kita memberi diri dilatih oleh Tuhan melalui firman-Nya, kita akan diberkati sekalipun sedang didisiplin oleh Tuhan, sedang dihajar. Ya, Pak Anus mengajarkan bahwa pola Tuhan itu tetap ya, kita diberkati, lalu ada krisis, berkat lagi, krisis lagi. Nah, banyak orang Kristen yang hanya mau menerima berkat dari Tuhan. Pengen enaknya saja, tidak mau menerima kesulitan atau penderitaan. Ketika kesulitan atau penderitaan datang, tidak salahnya kita mengevaluasi diri, segera bertobat jika memang itu salah, jika memang itu karena salah dan dosa kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi kita. Mari kita belajar bersyukur dan menemukan ajaran Tuhan di balik hajarannya. Dan jika kita dapat menemukan ajaran di balik hajaran, itulah berkat yang Tuhan sediakan di balik krisis atau masalah yang kita hadapi. Ajaran di balik hajaran itu kita terima dan mengubah hidup kita. Misalnya ketika kita mengalami masalah keuangan, bisa saja Tuhan mengajar kita agar kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik, ya, mengubah sikap hati kita terhadap uang dan lain sebagainya. Nah, mari kita melihat bahwa ujian, cobaan, hajaran Tuhan sebagai kesempatan untuk bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa akibat jika kita belajar atau dilatih oleh firman Tuhan? Ya, kita mengalami tenang, damai, tidak terganggu pada hari-hari malapetaka. Kita tidak pernah ya meminta adanya hari-hari malapetaka. Tapi itu bisa datang kapan saja. Ya, tapi janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup dalam firman-Nya menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris, memberikan kelegaan pada hari-hari kesusahan, melindunginya dari masa-masa sulit, memberi kedamaian dan ketenangan pada masa-masa sulit, memberikan istirahat atau jeda dari masa sulit. Jadi masa sulit itu tidak terus-menerus ya, dia juga ada jedanya, dia juga ada istirahatnya. Jadi sekali lagi kekuatan dan kedewasaan rohani kita dapat terlihat dari respon kita ketika kita berada pada hari-hari malapetaka. Pada saat kita kesusahan, pada saat masa-masa sulit, pada saat penderitaan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang dapat kita kontrol atau controllable ya. Ada yang tidak dapat kita kontrol atau uncontrollable. Mungkin kita berada dalam kesulitan karena kesalahan kita sendiri, yaitu kita harus bertobat dan belajar dari kesalahan itu. Tapi ada juga kita mengalami kesulitan karena memang situasi sulit yang di luar kontrol kita. Beberapa waktu ini saya membaca bahwa Indonesia dikatakan tidak baik-baik saja. Kita mengalami kesulitan mencari nafkah. Bahkan ada seorang pengusaha yang kami temui, dia mengatakan sekarang ini impas saja itu sudah untung buat pengusaha. Ya, karena keadaan perekonomian yang sulit. Nah, kita mungkin susah mencari pekerjaan, anak-anak kita belum mendapatkan pekerjaan, penghasilan kita tidak cukup ya, kita susah berusaha, bisnis-bisnis kita terasa mandek gitu ya.
Ah, tapi ada janji Tuhan buat anak-anak kerajaannya. Dia akan melindungi, dia akan memberikan kelegaan, ketenangan, dan kedamaian bagi mereka yang hidup dalam kebenarannya. Anak-anak kerajaan itu hidup dari setiap titah yang keluar dari mulut sang raja, bukan dari kebijakan-kebijakan manusia. Yang keempat, saudara, apa akibat jika kita belajar dan dilatih oleh firman Tuhan? Sabar, tenang, sementara lubang untuk orang fasik itu digali dan sampai selesai digali. Ini maksudnya apa ya? Nah, kalau kita membaca Mazmur 94 secara keseluruhan ayat 1 sampai 7, kita membaca keprihatinan pemazmur atas tindakan orang-orang fasik terhadap orang benar. Perkataan dan perbuatan mereka sangat jahat terhadap orang benar. Tapi sepertinya Allah diam saja ya, tidak segera menghukum mereka. Mereka melakukan kejahatan dengan menyombong. Ya Tuhan tidak lihat kok perbuatan kami, Tuhan tidak peduli kok gitu ya. Pemazmur ini sampai bilang mungkin dengan gregetan gitu ya. Berapa lama lagi ya Tuhan orang-orang fasik ini beria-ria dengan kejahatan mereka. Nah, ayat 8 sampai 23 merupakan jawaban atas kegelisahan pemazmur. Tenang saja menghadapi ketidakadilan yang dilakukan oleh orang fasik kepadamu. Mungkin engkau mengalami kesulitan, penderitaan karena perbuatan mereka. Tapi tenang saja, Tuhan bukannya tidak peduli akan hidupmu. Tuhan bukannya tidak mendengar seruanmu. Ia tahu apa yang akan ia kerjakan. Ia sudah merancangkan lobang bagi orang fasik yang tidak segera bertobat. Lobang itu sementara digali, tapi kita tidak tahu kapan selesainya. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah hidup dalam kebenaran saja. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara sedang mengalami ketidakadilan, mengalami kesusahan, penderitaan dan kegelisahan akibat perbuatan orang-orang fasik tersebut. Orang-orang yang dilatih oleh Tuhan melalui firman-Nya tidak akan membalas jahat dengan jahat, tidak akan kepahitan, tidak akan teriak-teriak di medsos gitu ya, mencari dukungan, curhat-curhat di medsos. Tapi dia mempercayai dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dia percaya suatu saat ada waktu bagi Tuhan, ada waktu Tuhan bagi orang-orang fasik tersebut. Entah mereka bertobat atau mereka binasa, itu tergantung pilihan mereka. Nah, mengapa kita bisa berespon dengan benar menghadapi berbagai orang atau situasi yang dapat menekan kita? Ya karena kita percaya dalam ayat 14 Mazmur 94 dikatakan Tuhan takkan membiarkan umatnya. Dia takkan meninggalkan milik pusakanya. Itu terjemahan AYT ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kata takkan membiarkan dan takkan meninggalkan. Meninggalkan itu adalah situasi di mana Anda meninggalkan saya seorang diri di ruang Zoom ini. Atau dalam suatu ruangan ya misalnya ruangan gereja. Tapi membiarkan itu artinya mengabaikan. Kita sama-sama berada di satu ruangan, tapi Anda sibuk dengan aktivitas Anda sendiri. Anda tidak mendengarkan saya dan tidak memperhatikan saya. Itu mengabaikan. Tapi Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan atau mengabaikan kita, apalagi meninggalkan kita. Karena kita ini adalah miliknya yang berharga. Itulah yang membuat kita menjadi tenang, menjadi kuat, dan menjadi bisa berespon dengan benar menghadapi berbagai orang dan situasi yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita. Yang kedua ayat yang ke-15 Mazmur 94, kita yakin bahwa keadilan dan kebenaran itu akan ditegakkan kembali. Kebenaran yang kita yakini dan pegang teguh akan melindungi kita. Tidak akan pernah mengkhianati kita. Kebenaran bisa diselewengkan, namun tidak pernah dapat dikalahkan. Kebenaran yang kita iringi dan hidupi Bapak Ibu Saudara, itu bukanlah kebenaran yang hanya berupa konsep, hasil pikiran-pikiran manusia, hasil perenungan manusia. Tapi kebenaran yang kita ikuti adalah seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi mari kita tetap hidupi kebenaran itu. Jangan ragu gitu ya. Jangan tawar hati. Percayalah bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Teruslah berjalan dalam kebenaran sekalipun kita teraniaya atau menderita. Teruslah berjalan karena ada berkat dan kemuliaan yang menanti kita. Baik di bumi ini maupun kelak dalam bumi yang baru.
Mari kita baca ayat ini bersama-sama, Mazmur 19 ayat 30. Ya, walaupun kita tidak buka mikrofon ya, mari kita baca karena ini komitmen kita. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Jika kita telah memilih kebenaran, mari kita konsisten. Mari kita terus berkomitmen. Kita telah menempatkan firman Tuhan di hadapan kita. Mari kita taati, kita konsisten, kita terus berkomitmen apapun yang terjadi. Jangan pernah lagi berpaling atau kompromi. Roh Kudus menolong kita selalu. Nah, apa yang kita sharingkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Anda diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya? Mungkin Anda punya pengalaman diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya selama ini, bagikanlah. Dan berkat apakah yang Anda dapatkan dari didikan Tuhan tersebut? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba sudah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan hamba percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah selesai menolong kami, mengingatkan kami, menguatkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, memilih kebenaran, meletakkan hukum-hukum-Mu di depan kami Tuhan. Dan kami boleh fokus untuk melakukan kebenaran ini karena kami percaya ada berkat, ada kuasa, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bersedia dilatih oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.